santri harus menjadi seorang yang ahli ibadah, menjadi seorang yang abid. Kemudian yang kedua, seorang santri harus menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang berilmu. Beribadah tanpa ilmu maka ibadahnya akan sia-sia. Maka antara abid dan alim adalah dua aspek yang harus selalu disatukan. Kemudian yang ketiga, seorang santri harus menjadi muharrik, menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran surah Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Tidak sepantasnya seluruh kaum muslimin itu pergi berperang. Mengapa tidak sebagian mereka itu pergi untuk tafaqquh fi din, untuk memperdalami ilmu agama? Nah, dari dalam ayat ini diisyaratkan bahwa ketika misalnya ada syariat jihad, maka tidak sepantasnya seluruh kaum muslimin itu pergi. Nah, maka harus ada yang di antara mereka yang tafaqquh fi din, memperdalami ilmu agama. Seperti halnya kita di pesantren ini. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum, supaya menjadi munzirul qaum, menjadi orang yang memberi peringatan kepada kaumnya. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, apabila dia sudah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Nah, maka supaya tanggung jawab ini harus dapat terlaksanakan, seorang santri idealnya memiliki 5 kemampuan. Kemampuan yang pertama, bagaimana dia menguasai ilmu-ilmu keagamaan, seperti halnya nahwu sharaf, aqidah, tauhid dan segala ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan agama. Dan dari poin pertama ini maka akan terwujudlah seorang santri yang alim, seorang santri yang berilmu. Kemudian yang kedua, seorang santri harus menghiasi dirinya dengan berakhlak mulia, dengan bagaimana dia beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hal ini maka seorang santri dapat menjadi seorang yang abid, menjadi seorang ahli ibadah. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia harus aktif berorganisasi supaya sebagai ajang latihan dia menjadi penggerak di tengah masyarakat. Tentunya kita di sini terdapat berbagai organisasi, baik itu lingkupnya sekolah maupun lingkupnya pesantren. Maka jika Anda mendapatkan amanah di dalam organisasi tersebut, manfaatkan hal ini dengan sebaik mungkin. Dan anggaplah pesantren ini sebagai komponen terkecil dari masyarakat. Jadi nanti medan yang sebenarnya itu ada di masyarakat. Itu poin ketiga. Yang keempat, kita harus, orang santri harus memperbanyak jaringan dengan cara memperbanyak silaturahim baik dengan tokoh masyarakat maupun dengan yang lainnya. Kemudian kemampuan yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang santri adalah bagaimana dia memiliki life skill, seperti kewirausahaan, khitabah yakni kemampuan dia untuk berorasi, kemampuan dia public speaking, kemudian kemampuan kitabah, kemampuan menulis dan kemampuan yang lain. Nah, kemampuan ini sangat penting mengingat tantangan di era modern saat ini menjadi semakin kompleks. Antara lain kemerosotan moral terutama di kalangan generasi muda, serta media massa cetak dan elektronik yang bukannya mendidik malah justru merusak. Masalah yang lain adalah media sosial yang semakin tidak terkendali. Juga merebaknya virus materialisme yang menjurus kepada hedonisme. Nah, tantangan ini membutuhkan kiprah kaum santri di tengah masyarakat. Jadi santri tidak sepantasnya berpangku tangan terhadap tantangan ataupun permasalahan ini. Santri tidak boleh tinggal diam. Santri harus menjadi seorang yang tergerak hatinya untuk menyelesaikan tantangan ini. Santri harus proaktif ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah sekaligus Khalifatullah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi, imaratul ardh. Ikhwani fillah, azza wa iyyakum. Fenomena kelangkaan ulama pada saat ini menuntut tugas besar dari santri. Bagaimana dia belajar dengan sungguh-sungguh, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, mengembangkan dirinya dengan aktif berorganisasi, serta dengan mengembangkan life skill supaya dapat membawa izzul Islam wal muslimin di masyarakat kelak. Namun
menjadi bagian dari keluarga besar pesantren, ataupun dengan kata lain kita menjadi santri, itu tidak semua orang dapat mendapatkannya. Karena masuk pesantren membutuhkan ekonomi yang cukup, semangat belajar yang tinggi, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika pada hari ini Anda ditakdirkan menjadi anggota atau menjadi keluarga besar dari pesantren, maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin demi tujuan yang mulia, yakni memperdalam ilmu agama dan mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin di tengah masyarakat demi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, demi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.